Shalom sahabat Kabari, senang sekali kita dapat bertemu kembali. Sahabat Kabari, tema kita hari ini adalah hidup adalah perjuangan. Sahabat Kabari, dari tema ini kita perlu memahami hidup adalah perjuangan. Semua orang pasti memahami arti ini, bahkan para penyair juga berkata hidup adalah perjuangan. Bahkan lagu-lagu juga ada tentang hidup adalah perjuangan. Bahkan di dalam Alkitab juga ada banyak contoh-contoh bahwa hidup adalah perjuangan. Semua manusia yang hidup, mereka berjuang semuanya. Apalagi setelah manusia pertama jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa. Hal ini membuat baik Adam dan Hawa, bahkan sampai anak-anaknya, sampai kepada keturunan-keturunannya, bahkan sampai kepada kita saat ini, semuanya harus berjuang. Dengan kata lain, hidup adalah perjuangan. Nah, perlu kita memahami ungkapan dari hidup adalah perjuangan. Ini seringkali digunakan untuk menggambarkan bahwa hidup penuh dengan tantangan dan rintangan yang harus dihadapi. Kita harus melihat bukan hanya dalam kehidupan pribadi kita saja, tetapi kalau kita melihat juga dalam kehidupan anak-anak kita atau juga masa lalu kita semuanya pernah sekolah dan kita menerima pendidikan. Untuk mencapai pendidikan yang baik memerlukan usaha yang keras. Kita perlu belajar. Kita disiplin dalam mengikuti kelas demi kelas, pelajaran demi pelajaran. Dan kita perlu memiliki ketekunan. Bahwa mereka harus belajar, mereka harus mengerjakan tugas dan menghadapi ujian untuk mencapai tingkatan-tingkatan yang lebih baik lagi. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan. Demikian juga di dalam dunia kerja. Ya, dalam dunia kerja juga ketika kita sudah bekerja, ya, kita harus berjuang di tempat di mana kita bekerja. Kita dipercaya untuk mengerjakan ini, kita dipercayakan dengan target-target yang ada, dan kita dipercayakan supaya setiap kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan bagi kita itu harus kita kerjakan. Kita berjuang untuk mengerjakan. Bahkan juga di dalam keluarga. Di dalam keluarga juga kita berjuang. Kita para orang tua berjuang bagaimana mendidik anak-anak kita. Bagaimana membawa mereka kepada Tuhan. Bagaimana menjadikan mereka menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Dan bagaimana supaya mereka memiliki iman yang luar biasa. Sehingga mereka tetap setia kepada Tuhan sampai kepada akhir hidup mereka suatu saat nanti. Ini semuanya membutuhkan perjuangan. Kita berjuang untuk mendidik anak-anak kita. Kita berjuang mengajari mereka. Kita bahkan kadangkala memberikan disiplin-disiplin bagi anak-anak kita. Dan kita melihat anak-anak kita juga berjuang untuk melakukannya. Dengan kata lain, saya mau berkata kepada kita semuanya bahwa hidup itu adalah perjuangan. Bahkan juga untuk masalah kesehatan kita masing-masing. Kita juga harus berjuang. Bagaimana supaya kita bisa tetap sehat. Mulai dari menjaga pola makan, mulai menjaga juga jam tidur kita, mulai dari kita mendisiplin diri kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan olahraga, jalan, dan mulai daripada kita untuk melakukan hal-hal tertentu melatih tubuh kita ini, supaya tubuh kita ini tetap sehat. Itu juga membutuhkan perjuangan. Untuk kerohanian kita juga, kita membutuhkan perjuangan. Kita harus berjuang untuk kerohanian kita. Bagaimana supaya kerohanian kita ini senantiasa bertumbuh.
tidak mengalami stagnasi, tidak berdiam di tempat, tetapi kerohanian kita itu harus semakin bertumbuh dan menjadi dewasa dan menghasilkan banyak buah-buah yang luar biasa. Ini juga membutuhkan perjuangan. Maka dikatakan hidup adalah perjuangan. Kita masing-masing berjuang. Dimanapun kita berada, apapun profesi kita semuanya berjuang. Ini yang harus kita sadari bersama, bahwa hidup adalah perjuangan. Dan perlu kita memahami dalam perjuangan-perjuangan yang kita lakukan, ketika kita melakukannya dengan ketekunan, kita melakukannya dengan ketaatan, kita melakukannya dengan kesetiaan, bahkan kita melakukannya dengan beriman kepada Tuhan. Semuanya ini melatih kita supaya kita menjadi orang-orang yang kuat, melatih kita supaya kita menjadi orang-orang yang setia, melatih kita supaya kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, melatih kita supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani 10 ayat 32, "Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat." Jadi firman Tuhan jelas berkata, ketika kita menerima terang, ketika kita menerima Kristus, ketika kita menerima Tuhan itu, tidak ada firman Tuhan yang berkata bahwa hidup kita ini akan enak-enak saja, akan nyaman-nyaman saja, semuanya akan tersedia. Tidak. Tetapi dikatakan tadi dengan jelas, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Kita terus berjuang. Kita percaya kepada Tuhan, tetapi kita tetap harus berjuang dalam hidup ini. Dan kita tahu perjuangan-perjuangan yang kita lakukan setelah kita percaya kepada Tuhan, memang kita diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menghadapinya, untuk menjalaninya, dan untuk menyelesaikan perjuangan kita itu. Tuhan menyertai kita dengan diberikannya Roh Kudus di dalam diri kita. Dan Tuhan memberikan kemampuan bagi kita, kecakapan bagi kita, dengan diberikannya Roh Kudus memimpin kita, dan diberikannya hikmat dalam diri kita untuk menjalani hari-hari yang Tuhan berikan itu, untuk menjalani perjuangan demi perjuangan yang saat ini sedang kita jalani. Dan dengan hadirnya Tuhan, dengan kekuatannya Tuhan, dengan pimpinan Tuhan, kita bisa merasakan hal yang luar biasa yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita akan melihat hasilnya. Hasil dari perjuangan kita itu adalah di dunia ini kita mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa. Di dunia ini, di dalam pekerjaan kita mengalami peningkatan karir yang baik, berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Di dalam dunia pendidikan, kita juga mengalami kenaikan kelas, kenaikan jenjang, kalau kita benar-benar mau berjuang. Dunia ini hanya milik orang yang berjuang. Kalau ada manusia yang tidak mau berjuang, maka mereka akan hanyut dengan keadaan dunia ini. Tetapi orang-orang yang berjuang tidak akan pernah dihanyutkan oleh keadaan-keadaan yang terjadi, tetapi mereka akan menjadi pemenang-pemenangnya. Mereka akan menjadi orang-orang yang kuat. Mereka akan menjadi orang-orang yang benar-benar dipakai Tuhan dengan luar biasa. Nah, perlu untuk kita tetap berjuang dalam menghadapi kehidupan ini. Dikatakan dalam 1 Timotius 1 ayat 18, "Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni." Inilah yang harus kita miliki sikap. Ketika kita berjuang dalam hidup ini, kita harus memperjuangkan perjuangan kita itu dengan baik, dengan iman
dan dengan hati nurani yang murni. Mari kita hadapi hidup ini. Hidup adalah perjuangan. Kita berjuang. Kita berjuang dengan baik dan benar. Kita berjuang dengan iman. Kita berjuang dengan hati nurani yang murni. Percayalah, ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Tuhan yang akan membela kita. Ada Tuhan yang akan memberikan kekuatan, kemampuan bagi kita. Ada Tuhan yang akan senantiasa memberikan bagi kita hikmat yang luar biasa untuk kita bisa bersikap lebih bijaksana dalam menjalani perjuangan-perjuangan yang kita lakukan. Dan ada Tuhan yang senantiasa memperhitungkan setiap perjuangan-perjuangan yang kita lakukan dan yang senantiasa memberkati kehidupan kita. Bukan hanya berkat-berkat materi yang kita terima, bukan hanya perubahan-perubahan hidup yang kita terima, tetapi berkat-berkat rohani yang luar biasa. Bahkan kehidupan yang kekal dijanjikan oleh Tuhan bagi kita semuanya yang berjuang dengan setia di dalam jalannya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kebenaran firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa hidup ini adalah perjuangan. Kami mau berjuang bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Tuhan yang menyertai kami dan memberikan kemampuan bagi kami. Ajar kami Tuhan, supaya dalam hidup ini, supaya kami senantiasa berjuang dengan benar. Melakukannya dengan baik, dengan iman percaya kami kepadamu, dan dengan hati nurani yang murni, serta dengan ketekunan dan kesetiaan. Biar Engkau Tuhan melihat setiap perjuangan-perjuangan kami, apa yang kami lakukan. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang sangat baik. Allah yang akan memelihara dan memberkati kami. Allah yang akan mempromosikan kami dalam dunia kerja, dalam pelayanan kami. Bahkan Allah yang akan senantiasa memelihara keluarga kami, melindungi keluarga kami, karena kami tahu Tuhan Yesus, Engkau mengasihi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.